Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, adik-adik sekalian, mahasiswa ilmu pemerintahan yang memprogramkan mata kuliah sistem kepartaian dan pemilu di Indonesia. Kali ini kita akan bahas tentang peran partai politik. Ini adalah submateri kedua kita di pertemuan kedua setelah kita membahas definisi, tujuan dan fungsi partai politik. Kita akan coba lihat tentang peran dari partai politik dalam sebuah sistem demokrasi. Anda bisa saja mencari tahu dari belajar mandiri dan tugas terstruktur Anda tentang peran partai politik itu menurut banyak sumber. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang 9 tesis dari Thomas Mayor kaitannya dengan peran partai politik dalam sebuah sistem demokrasi. Nah, dari sekalian, sekali lagi bahwa Anda boleh saja mencari tahu, menemukan informasi-informasi terkait dengan peran partai politik. Nah, menurut Pak Daniel Sparingga, bahwa realitas politik Indonesia ini sekarang di masa reformasi, ya, bahwa dia melihatnya dalam 3 hal, ya. Jadi reformasi politik itu kaitannya dengan aktor politik dan kaitannya dengan elit politik. Beliau mengatakan bahwa reformasi politik di tingkat negara itu hanya menghasilkan lembaga-lembaga baru melalui undang-undang baru. Jadi terbentuk lembaga-lembaga baru karena memang di masa reformasi ada banyak lembaga-lembaga baru terbentuk. Ada KPU terbentuk, kemudian ada lembaga negara seperti Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, dan seterusnya. Nah, hasilnya hanyalah sebuah praktik demokrasi yang berdasarkan pada formalitas, mekanisme, dan prosedur politik untuk memperebutkan kekuasaan. Nah, itu menurut Pak Daniel Sparingga. Ya. Artinya dia tidak memasuki wilayah tradisi baru dalam demokrasi. Jadi tidak membentuk sebuah tradisi baru dalam demokrasi yang tentu harusnya lebih baik. Menurut Pak Daniel, ya. Dia melihat bahwa para aktor politik itu dominan yang berada di parlemen itu seperti tidak menjalankan demokrasi dengan baik. Ya. Dalam bahasanya artikel ini ada istilah membajak demokrasi. Tapi mungkin saya pikir di dalam konteks kekinian ini setelah reformasi berlangsung sudah cukup lama, sudah ada perbaikan saya pikir dari aktor-aktor politik kita, ya. Nah, di sini dikatakan bahwa memakai tata cara demokrasi untuk tujuan dan kepentingan mereka sendiri, kaitannya dengan kekuasaan, kaitannya dengan jabatan, kaitannya dengan uang, gitu ya. Sementara elit politik itu sering terlibat dalam perdebatan yang ditandai oleh bercampurnya. Jadi ada perdebatan di antara elit politik itu di mana ada hal yang tidak jelas, yang abu-abu, ya. Ada campuran antara konflik ideologis dan perebutan kekuasaan. Jadi ada hal terkait dengan ideologikal, ada hal terkait dengan power. Jadi power struggle, perebutan kekuasaan. Jadi keduanya bercampur, sering sangat manipulatif menurut Pak Daniel Sparingga. Jadi antara konflik ideologis dan perebutan kekuasaan itu sering bercampur dan sangat manipulatif karena menggunakan tema-tema ideologis untuk sebuah tujuan yang sangat politis, kekuasaan untuk kekuasaan. Jadi ini kan sesuatu yang tentu harapannya ini tidak berlangsung lama, kalaupun kemudian itu terjadi. Sama dengan orang yang menggunakan dalil-dalil agama untuk kepentingan kelompok dan seterusnya, itu kan tidak bagus. Padahal itu kan sangat mulia, apalagi kalau bicara dalil-dalil agama. Nah, sama juga kalau bicara dalil-dalil politik, ya, bahwa ada sesuatu yang kelihatannya atas nama sesuatu yang baik, tapi di balik itu ada sesuatu yang sebenarnya hanya untuk kepentingan individu, kepentingan golongan tertentu, kelompok tertentu. Nah, ini kalau kita lihat teori sosiologi kan ada namanya teori dramaturgi ya. Bahwa panggung depan, panggung belakang itu kadang berbeda dan harusnya sama, ya. Walaupun dalam politik itu ada seni, ya. Bagaimana kemudian bisa melakukan akomodasi, ya.
Baik. Nah, akhirnya apa? Menurut Pak Daniel Sparingga ini implikasinya partai politik berubah menjadi alat kekuasaan, jatuh sebagai kendaraan politik. Ya. Artinya apa? Kita bisa lihat ya, fenomena lompat-lompat partai, fenomena-fenomena dalam kontestasi. Kita lihat bahwa partai politik itu, walaupun tadi kita sudah bahas di definisi fungsi, tujuan dan fungsi yang sangat mulia, akhirnya menjadi seperti sekedar kendaraan politik. Ya, jadi motifnya tidak lagi berkaitan dengan tujuan reformasi yang bermuara kepada perubahan untuk sebuah Indonesia yang lebih demokratis, adil dan sejahtera. Ini menurut Pak Daniel. Tapi apakah seperti itu keadaannya? Itulah yang kemudian kita akan interaktifkan di kelas atau nanti kita diskusikan pada pertemuan diskusi. Apa seperti itu kondisinya? Nah, implikasi dari proses ini dalam konteks tadi ya, bahwa partai politik sudah menjadi sebuah kendaraan politik, alat kekuasaan atau kendaraan politik, maka fungsi representasi dari partai politik itu dan bahkan parlemen ya akhirnya kemudian menjadi tidak berlangsung baik. Jadi seharusnya kalau kita bicara siapa sih orang-orang terbaik dari partai politik itu, maka kita bisa menemuinya di mana? Di kantor DPRD atau di kantor DPR. Karena ya anggota partai politik itulah yang kemudian menjadi daftar calon legislatif dipilih oleh rakyat. Sehingga orang-orang terbaik partai politik harus ada di sana. Representasi dari partai politik harus ada di situ. Sama juga misalnya kalau kita bicara orang terbaik dari Sulsel harusnya ada di kantor DPRD Provinsi Sulsel, karena itulah yang menjadi wakil-wakil kita, orang-orang terpilih ya, menjadi representasi ya, dari masyarakat Sulsel. Nah, implikasi lain akhirnya kemudian apa? Ada ketidakpercayaan. Nah, lahir ketidakpercayaan. Ya, walaupun tentu indeks kepercayaan itu bisa diukur dan data-data banyak menunjukkan bahwa sudah mulai banyak perbaikan, banyak peningkatan. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang masalah pokok, ya, masalah pokok partai politik, walaupun ini nanti kita akan bahas secara lebih detail di diskusi kita di pekan tertentu ya, bahwa ada lima isu utama yang apa namanya, yang menjadi masalah. Pertama, kapasitas organisasional. Ya, kita tahu bahwa di masa Orde Baru dulu kan ada Partai Demokrasi Indonesia, ada Partai Persatuan Pembangunan, ada Golongan Karya. Nah, Golongan Karya sendiri ya dalam pemilu setelah masa reformasi tetap eksis, selalu ada di tiga besar. Karena apa? Itu sudah lama, struktur organisasinya sudah menjangkau seluruh wilayah negeri ini, dan kemudian tentu masih ada apa namanya, masih ada kelompok-kelompok masyarakat yang kemudian menjadi core base voternya ya. Bahwa yang dimaksud dengan kapasitas organisasional ini adalah bagaimana kemampuan dia memobilisasi dan mengelola sumber-sumber dayanya, sumber finansial, sumber daya personilnya, dan berbagai sumber daya material. Ya, ada organisasi atau partai politik itu yang kemudian ya sekretariatnya saja disewa, pindah dari waktu ke waktu. Nah, sementara ada juga yang memang sudah permanen dan ada di semua tingkatan, bahkan sampai di tingkat desa kelurahan dia sudah punya struktur kepengurusan dan itu berjalan dengan baik, dan itu orang-orang yang memang memiliki kapasitas tertentu yang mumpuni ya untuk melakukan apa namanya, mempengaruhi masyarakat untuk ikut menjadi bagian dari simpatisan atau mungkin anggota dari partai politik itu. Yang kedua adalah integrasi. Jadi bagaimana partai politik ini bisa mencegah perpecahan internal akibat adanya perbedaan dalam tubuh partai ini. Hampir seluruh partai politik di Indonesia ini mengalami masalah. Jangankan kemudian partai politik ya, ini kan integrasi itu kan sebuah hal yang sangat urgen dalam kehidupan bersama, dalam sebuah kesatuan manusia ya, dalam sebuah kelompok. Dalam rumah tangga terjadi disintegrasi, perceraian terjadi. Dalam negara Uni Soviet, Yugoslavia bubar, gagal, terjadi disintegrasi. Nah, di partai politik ya itu. Jadi ada banyak partai politik yang kemudian di saat elit-elitnya berkontestasi lalu ada yang kalah, kecewa, dia keluar membentuk partai baru. Ada partai yang dualisme dan seterusnya macam-macam. Jadi artinya apa? Ini masalah besar juga dalam apa namanya, dalam partai politik itu.
Bagaimana mencegah terjadinya konflik yang berkepanjangan yang melahirkan masalah, karena kalau itu terjadi pasti akan ada disalignment dalam pemilu, perolehan suara akan turun dan seterusnya karena adanya perpecahan. Kemudian selanjutnya demokrasi internal. Nah, tersendiri nanti kita bahas satu tema diskusi. Karena ya seharusnya partai politik itu mampu menegakkan mekanisme yang demokratis di dalam pengambilan keputusan. Nah, tapi kan persoalannya kadang ini kan nanti kita lihat sebentar di tipe partai politik ya. Ya, ada partai politik tipe elitis ya, yang mana ada golongan-golongan tertentu yang kemudian memegang saham besar di situ yang tidak bisa diganggu-gugat keputusannya. Itu akhirnya melahirkan oligarki. Ya, artinya apa? Tidak ada demokrasi internal bisa jalan. Nah, itu masalah besar. Masa kita berjuang atas nama demokrasi tapi tidak demokratis? Itu sekarang begitu ya. Orang tua larang anaknya merokok, bapaknya merokok. Bagaimana caranya? Kita berjuang atas nama demokrasi tapi tidak memberikan contoh bahwa dia demokratis. Kemudian selanjutnya yang keempat adalah kemampuan memenangkan pemilu. Nah, kemampuan memenangkan pemilu, banyak partai politik yang kemudian ini sama dengan kompetisi ya di sepak bola liga-liga Eropa atau Liga Indonesia juga ya. Ada kesebelasan itu yang memang hanya targetnya tidak degradasi kan gitu. Ada yang targetnya main di Liga Eropa, ada yang mengatakan targetnya main di Liga Champion, ada yang memang targetnya juara. Jadi dia penantang juara bertahan. Nah, ini partai politik kita itu banyak yang asal memenuhi parliamentary threshold, electoral threshold, yang penting tidak terdegradasi, bisa lagi nanti ikut pemilu berikutnya. Itu ada yang begitu. Artinya sangat sedikit yang kemudian punya target memenangkan itu pemilihan umumnya. Sehingga kemudian ya tentu dalam menentukan isu-isu kampanye, rekrutmen kandidat itu menjadi tidak optimal. Ya, itu kan harusnya dua hal ini. Kalau mau memenangkan pemilu maka isu-isu kampanyenya harus tegas dan jelas. Nah, bukan hanya di kampanye ya, dalam proses 5 tahunan itu secara terus-menerus kontinu dia harus menunjukkan keberpihakan kepada rakyat, menjaga konstituennya gitu ya. Nah, selanjutnya adalah ideologi partai. Ini persoalan. Ideologi partai ini kan ini kaitannya dengan bagaimana partai politik itu menentukan posisinya terhadap isu-isu strategis yang berkembang dalam masyarakat. Di saat ada isu-isu di masyarakat lalu kemudian ada keberpihakan dari partai tertentu, itu bisa berimplikasi dua hal. Ya, bisa berimplikasi menaikkan popularitas dan elektabilitas, bisa juga menurunkan. Kalau dia salah mengambil tindakan, sehingga itu penting. Nah, ideologi partai misalnya menentukan itu. Kalau ideologi partainya seperti apa, maka konsennya pada masalah-masalah tertentu. Sama tadi saya katakan, kalau Partai Demokrat berkuasa misalnya di Amerika, maka dia akan melihat hal-hal dan merespon hal-hal terkait dengan HAM, terkait dengan demokratisasi dan seterusnya. Beda kalau misalnya Partai Republik yang berkuasa, tentu ada konsen tertentu dari situ. Karena ada ideologinya yang jelas. Apakah di Indonesia begitu? Warna saja kurang lebih sama ya, biru, biru muda, biru tua, biru langit, biru langit. Banyak biru ya, kuning juga begitu ya. Nanti kita bahaslah. Oke. Nah, mari kita lihat apa yang disampaikan oleh Mayor kaitannya dengan 9 tesisnya terkait dengan peran partai politik dalam sebuah sistem demokrasi. Nah, ada 9 tesisnya beliau ya, kaitannya dengan kemajemukan, kaitannya dengan peran penting parpol, kaitannya dengan penghubung antara negara dan masyarakat, ya, fungsi parpol yang beragam, kemudian demokrasi dalam parpol, struktur rekahan masyarakat, demokrasi libertarian dan demokrasi sosial, ya, masyarakat madani, kemudian kebutuhan pemilih, mengkonsentrasikan suara. Nah, mari kita lihat satu persatu. Nah, ini kaitannya dengan kemajemukan. Saya katakan bahwa sistem multipartai sebenarnya cocok dalam konteks masyarakat Indonesia yang beragam, masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya banyak, apalagi tinggal di negara kepulauan ya. Alhamdulillah. Itu kan terkait dengan ide-ide gagasan yang berbeda, kepentingan berbeda. Ini kaitannya dengan mengagregasi kepentingan-kepentingan yang ada. Sehingga kalau banyak kan bagus. Sama juga dengan, makanya di konstitusi kita kan tidak boleh ada monopoli. Kalau monopoli itu kan susah ya.
Kalau banyak yang menawarkan sebuah layanan, maka baik bagi pelanggan karena dia bisa memilih, sehingga juga penyedia layanan juga akan berupaya optimal untuk memperbaiki kualitas layanan. Karena kalau tidak dipilih, ditinggalkan. Sama juga dalam konteks partai politik harusnya begitu. Kalau dia banyak pilihan. Nah, kemudian setiap partai politik itu harus meningkatkan kualitasnya, memodernisasi dia punya partai politik. Kenapa? Karena kalau tidak ditinggalkan, ya dia bisa tereliminasi karena adanya PT atau electoral threshold, parliamentary threshold dan seterusnya. Nah, itu. Cuma persoalannya perlu ada pengaturan yang baik, karena kalau banyak juga ya bisa bisa melahirkan instabilitas atau terlalu labil ya. Oke. Nah, kita lihat apa yang disampaikan oleh Mayer. Dia bilang begini. Setelah hak dasar politik itu dilembagakan dan orang-orang diberi kebebasan untuk mengekspresi dia punya kepentingan, nilai-nilai dan pendapat mereka, maka akan muncul berbagai kelompok kepentingan. Jadi kan ruang-ruang kebebasan sudah dibuka, sehingga apalagi konstitusi menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul ya. Nah, proses demokrasi itu mengakomodasi keberagaman dengan menawarkan peraturan atau norma. Jadi bagaimana diatur dengan baik. Jadi bagaimana keberagaman itu diakomodir, tentu dengan norma, aturan dan norma. Nah, menjadi landasan bagi konsensus mayoritas. Jadi aturan dan norma tadi itulah yang kemudian menjadi landasan bagi konsensus mayoritas. Kan makanya begini, kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Oke, tapi dilaksanakan menurut undang-undang dasar. Jadi ada pembatasan, ada pengaturan, kan kira-kira begitu maksudnya. Nah, itulah yang kemudian menjadi landasan konsensus mayoritas dari berbagai kepentingan dan nilai yang ada. Karena kalau perbedaan tidak diatur, bisa justru melahirkan disintegrasi, konflik berkepanjangan. Itu berbahaya bagi demokrasi itu sendiri. Nah, kemajemukan kepentingan dan nilai ini bukan saja tidak terhindarkan, tapi sah. Jadi dalam dunia demokrasi itu ada kemajemukan. Makanya ya namanya demokrasi itu pasti ada equilibrium ya, ada keseimbangan. Ada keseimbangan itu, karena kalau demokrasi baru tiba-tiba di situ ada mayoritas tunggal, itu juga perlu dipertanyakan. Jangan-jangan itu tidak demokratis, melahirkan otoritarian jadinya kalau dia tunggal, tidak bisa diprotes, tidak bisa dikritisi, tidak bisa dikontrol, kan bahaya. Nah, artinya semua pihak itu harus menghormati legitimasi dari lembaga demokrasi dan hukum yang ada. Nah, itu persyaratan. Makanya yang namanya demokrasi itu kan landasannya rule of law. Jadi kalau tidak ada landasan rule of law, ya bahaya. Negara tanpa demokrasi itu akan lahir otoritarian. Dan kalau kemudian hukum tidak tegak juga bahaya. Jadi harus diatur kebebasan itu sehingga dia bisa mengarahkan pada pencapaian tujuan. Nah, di sini fungsi parpol itu mengagregasi kepentingan, ya, mengarahkan pada kepentingan bersama, merancangnya dalam bentuk legislasi dan kebijakan, sehingga menjadi sebuah agenda yang bisa mendapat dukungan rakyat pada saat pemilu. Ya sama, makanya akan ada fenomena realikmen dan disalikmen dalam sebuah kontestasi pemilihan ya. Karena apa? Itu bisa melahirkan bisa melahirkan yang namanya keberpihakan rakyat, atau mungkin itu juga bisa kaitannya dengan penolakan. Jadi bisa ada keberpihakan, bisa juga kemudian ada penolakan dari masyarakat. Makanya partai penguasa itu bisa nanti dapatkan suara banyak, bisa juga akhirnya kemudian dia tergusur dari kekuasaan, dari perolehan suara. Makanya banyak incumbent itu gagal, ada juga incumbent yang berhasil, tergantung dari bagaimana dia punya program kerja. Nah, parpol merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem demokrasi modern. Tantangannya adalah bagaimana cara mengatur parpol itu dan membuat mereka berfungsi secara demokratis, bukan menjadi sebuah alat kekuasaan semata, menjadi kendaraan semata dari elit-elitnya, ya, atau mereka-mereka yang punya saham, utamanya terkait dengan proses pendirian partai politik itu sendiri, atau dalam konteks pendanaan dari partai politik. Kemudian tesis keduanya ini adalah peran penting parpol. Jadi parpol punya peran yang sangat penting. Nah, di sini dikatakan bahwa parpol itu kan sesuatu yang
berbeda ya, unik, sesuatu yang spesial dalam konteks hidup bernegara. Kenapa? Karena ya parpol itu bukan hanya bisa menerjemahkan kepentingan dan nilai-nilai masyarakat, bukan hanya bisa mengagregasi, menyerap aspirasi ya sama dengan organisasi yang lain, tapi dia kemudian bisa sampai pada konteks memformulasi, membuat aturan-aturannya dalam sebuah proses legislasi. Nah, akhirnya kemudian dia juga bisa mengawasi, karena kan fungsi legislatif itu kan mengawasi, dan di situ ada orang-orang partai politik di dalamnya sebagai wakil rakyat. Jadi ya partai politik itu ya tentu punya posisi yang kuat. Nah, ini yang harus kemudian semakin dikuatkan. Makanya ya kualitas dari sumber daya partai politik itu, terutama sumber daya manusia, elit-elit dan anggota-anggota partai politik harus bagus, karena dia mewakili rakyat. Misalnya dia berada pada komisi terkait dengan sumber daya manusia, pendidikan, baru kemudian mereka pun tidak berkualitas, maka bagaimana mau membicarakan program-program mencerdaskan bangsa misalnya ya. Kira-kira begitu untuk yang kedua tadi ya. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah penghubung antara negara dan masyarakat. Jadi kalau kita bicara partai politik, dia punya peran yang mana partai politik itu bisa menerjemahkan nilai dan kepentingan suatu masyarakat dari proses bawah ke atas, bottom up. Nah, sehingga nilai-nilai dan kepentingan dari masyarakat itu menjadi sebuah rancangan undang-undang negara, peraturan-peraturan yang mengikat dua belah pihak ya, sebagai sebuah perwujudan harmoni hak dan kewajiban, hubungan fungsional antara negara dengan warga negara. Nah, kemudian itu yang terkait dengan bagaimana partai politik itu sebagai penghubung antara negara dan masyarakat ya. Jadi kalau begitu kehadiran partai politik itu penting bagi masyarakat, sehingga ya masyarakat juga sebenarnya perlu untuk bagaimana membuat partai politik itu bisa modern ya. Itu kaitannya dengan kaitannya dengan pendanaan ya. Jadi masyarakat juga sebenarnya harus peduli. Malah sebenarnya ya harusnya dibiayai dengan baik, sehingga partai politik itu oleh negara maksudnya ya, karena kalau dia jatuh ke dalam kelompok atau orang per orang, maka kemudian dia tidak bisa menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, padahal dia adalah instrumen, dia juga tool di dalam menegakkan demokrasi ya. Kemudian tesis keempat ini kaitannya dengan fungsi parpol yang beragam, multiple function ya. Ada banyak fungsinya tentu, dan ada banyak fungsi-fungsi yang penting ya. Jadi sama tadi fungsi parpol, mereka banyak ya, karena kaitannya dengan kepentingan masyarakat, kaitannya dengan bagaimana dia merumuskan platform di dalam pemilu, program-program apa yang ditawarkan ya, kemudian bagaimana mengatur proses pembentukan kehendak politik ya, dengan menawarkan alternatif kebijakan yang lebih terstruktur, kemudian bagaimana anggota partai politik itu sebagai anggota di parlemen gitu ya. Nah, sehingga ada banyaklah fungsi-fungsi dari partai politik itu. Kemudian selanjutnya adalah demokrasi dalam parpol atau internal demokrasi. Nah, di sini jadi persoalan karena ya banyak kita lihat ya tidak nampak ini ya. Jadi demokratisasi internal itu maksudnya bahwa harusnya terbuka ruang-ruang untuk dialog dalam proses pembentukan kehendak politik, tidak ditentukan oleh satu orang, ketua umumnya dan seterusnya, atau penasihatnya. Dalam satu partai politik itu harus ada sistem pemilu bebas yang memungkinkan pergantian anggota secara adil dan bisa dipertanggungjawabkan kepada pengadilan publik. Publik bisa melihat, oh ya, ada pergantian kepemimpinan secara demokratis, bukan
ditunjuk turun-temurun, betul-betul sangat oligarki. Kemudian para pemimpin dan fungsional partai memiliki kecenderungan untuk menghimpun kekuasaan dalam parpol mereka daripada merebut kekuasaan di luar partai. Kemudian demokrasi internal yang berjalan dengan baik akan mengimbangi kecenderungan bagaimana partai politik itu terjadi konflik, ya. Jadi bagaimana menjaga struktur organisasi tetap terbuka terhadap kontrol demokratis dan partisipasi anggotanya, serta memberikan kesempatan bagi masyarakat madani untuk memberikan pengaruhnya. Jadi dia tidak tertutup, dia terbuka. Dan ini harusnya ada dalam apa? Ada dalam bagian dari undang-undang partai politik, ya. Karena kalau ini tidak diatur dengan tegas, maka ya itu tadi, partai politik itu menjadi elitis dan menjadi oligarki. Kemudian tesis keenamnya, bagaimana dengan struktur rekahan dalam masyarakat. Ya. Jadi tujuan jangka panjang dari sebuah sistem demokrasi sebenarnya agar parpol itu dapat mencerminkan struktur rekahan sosial politik dalam suatu masyarakat. Nah, partai bisa mewakili rakyatnya, memperjelas dasar konflik dalam masyarakat, dan akhirnya menawarkan pilihan-pilihan yang transparan untuk proses pembuatan keputusan dan penyelesaian masalah bagi warga negaranya. Jadi ada core base voter yang jelas, atau ada istilahnya pemilih tradisional. Dia memang menjadi core base voternya. Kita setiap diangkat partai politik, orang juga ya. Misalnya kita tentu punya, di saat kita diperhadapkan pada dua pilihan, maka kita sudah punya pilihan yang mana yang kita pilih, tentu dengan dasar pertimbangan tertentu, dan bisa jadi itu karena kita menjadi core base voter dari pilihan tersebut. Ya, kalau dalam pemilu berarti partai politik tersebut. Adanya konflik sosial yang mendasar antara pemilik modal dan para pekerja, misalnya kalau ini terjadi, ya, maka di mana partai politik itu berada? Adanya konflik antara politik pusat dan politik pinggir. Adanya konflik sektor pertanian, sektor industrial. Nah, bagaimana kemudian partai politik itu bisa menunjukkan keberpihakannya, setidaknya statement-statement dari elit partai politik itu. Kemudian tesis ke-9 dari Mayer ini antara demokrasi libertarian atau demokrasi sosial. Di sini dikatakan bahwa setelah demokrasi liberal yang berdasar pada HAM dan kepatuhan hukum berjalan di sebuah negara, rakyatnya masih bisa memilih salah satu dari dua model demokrasi, demokrasi libertarian atau demokrasi sosial. Nah, bila dua perbedaan tipe demokrasi yang sangat mendasar ini tidak terwakilkan atau ditampakkan dalam suatu sistem kepartaian, maka sistem tersebut bisa dianggap cacat dan tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Itu menurut Mayer. Nah, kalau bicara libertarian tentu kita bicara tentang pengakuan hak-hak asasi sipil dan politik, ya. Pengaruh demokrasi liberal ini tentu percaya bahwa kebebasan diakomodasi paling baik oleh sistem ekonomi pasar bebas. Ini kaitannya dengan teorinya Smith, ya. Kemudian demokrasi sosial itu pengakuan atas kelima kategori HAM: hak sipil, hak politik, hak sosial, hak ekonomi, dan hak kebudayaan. Jadi sistem kenegaraan yang dianut demokrasi sosial adalah negara kesejahteraan. Ya. Oke, kemudian tesis ke-8. Nah, di sini dikatakan bahwa masyarakat madani. Tujuan utama dari organisasi masyarakat madani itu adalah untuk mengungkapkan profil asli dari berbagai parpol. Nah, organisasi masyarakat madani inilah yang kemudian memberikan penerangan kepada para pemilih mengenai perbedaan yang nyata antara partai-partai tersebut. Nah, sedangkan partai politik sendiri berkecenderungan untuk menutupi kepentingannya tentu dan bentuk kebijakan mereka. Jadi artinya apa? Bagaimana interaksi antara masyarakat madani itu dengan parpol, bahwa kemudian diharapkan ada keterbukaan tentang karakteristik dari partai politik itu. Nah, di sini dikatakan cara yang paling efektif untuk membuat partai politik lebih bertanggung jawab kepada para pemilih mereka di luar masa pemilu adalah menjaga parpol dalam lingkaran kelompok-kelompok pengaruh. Nah, bisa Anda baca lebih lanjut, ya, bahwa di dalamnya kelompok kepentingan dan inisiatif masyarakat madani berinteraksi secara langsung dan terus-menerus dengan partai politik untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan,
dan pelaksanaannya oleh partai tersebut. Jadi partai politik itu harus bermitra dengan kelompok-kelompok dalam masyarakat, kelompok kepentingan ya, dan masyarakat madani. Karena apa? Harapannya ada apa? Ada masukan, ada kontrol kalau ada yang rancangan kebijakan, rancangan aturan yang tidak sesuai. Ini juga sebenarnya untuk menunjukkan bahwa partai politik itu atau kemudian di saat dia masuk ke dalam parlemen, maka kemudian wakil rakyat itu betul-betul bersama dengan rakyat. Ya, bukan setelah pemilu selesai juga hubungan itu ya, tidak demikian ya. Kemudian terakhir adalah kebutuhan pemilih untuk mengkonsentrasikan suara. Jadi ya di sini dikatakan bahwa proses pengkonsentrasian suara pada suatu pemilu, pada suatu sistem kepartaian itu bisa dipercepat dan ditumbuhkan dengan undang-undang pemilu. Jadi tentu ada sistem yang mengatur bagaimana kemudian pengkonsentrasian suara itu. Batas quorum untuk mendapatkan kursi di parlemen ini kaitannya dengan parliamentary threshold atau electoral threshold. Nanti kita bahas itu di sistem pemilu ya. Dalam hal ini juga mendidik perilaku para pemilih dalam pemilu. Jadi ini juga sebenarnya untuk menyederhanakan partai politik kan lewat itu, lewat parliamentary threshold, electoral threshold. Juga untuk apa ya, memberikan pilihan-pilihan kepada masyarakat untuk lebih rasional di dalam memilih. Ya. Jadi kira-kira itu gambaran, silakan dipertegas kembali, dibaca kembali tesis dari Mayer ini karena apa namanya ini bagian dari untuk melihat bagaimana sih peran parpol itu dalam sistem demokrasi. Jadi intinya parpol itu adalah instrumen yang sangat penting di dalam bagaimana mewujudkan demokrasi dalam sebuah negara. Tapi itu tadi masyarakat kita harus memandang itu penting. Dan bukan hanya masyarakat yang harus memandang penting, tapi bagaimana partai politik itu sendiri menunjukkan dirinya penting, bernilai dalam sebuah sistem demokrasi. Baik adik-adik sekalian, cukup hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.